Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel kita, channel pembelajaran hukum, channel ASP Law Firm Official atau channel ASP TV. Nah, channel ini berupaya untuk mencerdaskan masyarakat kita dari sisi hukum, mulai dari masyarakat kelas atas, kelas menengah maupun kelas bawah. Nah, oleh karenanya kami akan terus memberikan advice-advice hukum, pembelajaran-pembelajaran hukum melalui video YouTube ini. Untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat, para pencari keadilan agar membantu kita dengan cara men-subscribe channel ini, kemudian like dan komen serta share ke saudara-saudara yang lain agar masyarakat kita semakin diberikan pencerahan dari sisi hukum gitu. Ya, kali ini kami akan mencoba membahas terkait dengan kedudukan dan fungsi advokat dalam sistem peradilan pidana. Nah, kan masyarakat kita masih banyak nih yang bertanya-tanya, sebenarnya advokat itu kedudukannya seperti apa sih? Apakah dia sama dengan kepolisian misalkan? Apakah dia sama dengan kejaksaan gitu? Apakah dia sama dengan hakim misalkan? Nah, untuk itu saya akan mencoba membahas terkait dengan kedudukan dan fungsi advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah, kedudukan advokat, sebelumnya saya akan bahas dulu advokat itu apa. Advokat itu kalau dari sisi pengertiannya kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, tepatnya di pasal 1 angka 1 disebutkan di situ, advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, persyaratannya ada banyak sekali, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Nah, tapi di antara syaratnya adalah minimal dia sarjana hukum. Nah, setelah dia sarjana hukum, dia harus ikut pendidikan advokat atau pendidikan khusus profesi advokat. Nah, setelah itu harus magang minimal 2 tahun. Nah, kemudian di samping itu juga ada ujian profesi advokat. Nah, setelah itu, setelah ujian lulus, kemudian sudah magang 2 tahun, baru bisa diangkat dan disumpah sebagai advokat. Nah, barulah kemudian seorang advokat bisa menjalankan profesinya sesuai dengan undang-undang gitu. Ya, itu dari sisi pengertiannya. Kemudian dari segi kedudukannya. Nah, pertanyaannya kan kedudukan advokat itu seperti apa? Nah, jadi begini, kedudukan advokat itu dibahas di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, tepatnya di dalam pasal 5 ayat 1, yang mana di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat tersebut disebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum. Nah, advokat berstatus sebagai penegak hukum, kemudian bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi statusnya sama dengan polisi, kemudian jaksa, hakim, yang mana semuanya berstatus sebagai penegak hukum. Nah, akan tetapi perbedaan antara penegak hukum yang lain dengan advokat. Nah, tadi ada bahasa di dalam pasal 5 ayat 1 itu, advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri. Nah, artinya kalau profesi penegak hukum yang lain seperti polisi, mereka ada atasan, kemudian mereka ada institusi di bawah pemerintah. Nah, kejaksaan juga demikian, hakim juga demikian. Nah, berbeda dengan advokat. Nah, advokat atau pengacara ini, meskipun dia berstatus sebagai penegak hukum, akan tetapi dia memiliki kebebasan dan kemandirian. Nah, bebas dan mandiri artinya misalkan dia dari sisi kebebasan tidak ada jam kerja yang mengatur, kemudian tidak ada gaji tetap seperti penegak hukum yang lain gitu. Kemudian dia juga bebas melakukan profesinya dalam hal misalkan wilayah, advokat ini mencakup seluruh wilayah NKRI. Nah, jadi misalkan mau bersidang dimanapun itu boleh kalau sudah disumpah. Nah, itu dari segi kebebasan, termasuk misalkan dari segi bangun ya. Kalau profesi penegak hukum yang lain harus bangun pagi misalkan jam 7 atau jam 7.30 harus absen, harus ngantor. Berbeda dengan profesi kami yang sebagai advokat atau pengacara, yang mana advokat atau pengacara ini memiliki kebebasan tersendiri. Boleh bangun siang, misalkan boleh jam 10, boleh misalkan bangunnya jam 12, nah itu boleh, tidak ada yang mengatur. Nah, kemudian dia juga mandiri. Mandiri ini dia dari sisi misalkan keuangan. Nah,
Advokat ini tidak ada yang menggaji, nah, dari pemerintah misalkan, tidak ada, tidak, berbeda dengan penegak hukum yang lain. Nah, kecuali misalkan si advokat ini sudah punya klien-klien yang menggaji dia setiap bulan misalkan, itu berbeda. Tapi pada intinya advokat itu dia mandiri, karena dari sisi apapun, dia mengatur kehidupannya sendiri gitu, kira-kira seperti itu. Nah kemudian, eee, ya, dari sisi advokat sebagai penegak hukum statusnya, kedudukannya sudah jelas. Nah kemudian, advokat juga dia sebagai kalau di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, advokat juga dia adalah profesi yang terhormat gitu ya. Profesi yang terhormat ini, dalam bahasa Belandanya officium nobile gitu. Nah jadi, advokat ini bukan profesi yang main-main gitu, bahkan, di negara lain misalkan di Eropa, di Korea, di luar sana, profesi advokat ini adalah profesi yang sangat diminati khususnya oleh kalangan anak muda. Bahkan dulu saya ketika pernah ikut, pertukaran pemuda antar negara di Korea Selatan, nah saya sempat punya beberapa orang tua angkat di sana. Nah ketika saya bercerita bahwa saya adalah mahasiswa hukum, nah orang tua angkat saya di sana sangat kaget gitu. Karena menurut mereka, kuliah hukum itu adalah kuliah yang paling diminati. Nah dan biayanya kalau di sana lebih, mahal. Kemudian, lebih bergengsi, di atas jurusan kedokteran gitu. Kalau di kita di Indonesia mungkin jurusan kedokteran, paling tinggi peminatnya, kemudian gengsinya juga lebih tinggi, tapi kalau di sana berbeda, jurusan hukum yang paling tinggi. Nah jadi kalau misalkan rekan-rekan mahasiswa masih galau nih sekarang kuliahnya jurusan apa gitu, masih galau, sebenarnya saya pengen jadi apa sih ya? Sebaiknya saya kira segera pindah ke jurusan hukum gitu. Karena jurusan hukum selain jadi advokat atau pengacara, dia banyak, profesi-profesi lain, misalkan jadi notaris, kemudian PPAT, kemudian jadi apa ya, pokoknya hampir semua institusi sekarang membutuhkan orang hukum. Bahkan kalau misalkan teman-teman yang berprofesi menjadi PNS, nah jika jurusan yang lain mungkin memiliki, kesempatan yang lebih sedikit, nah berbeda dengan jurusan hukum. Hampir semua kementerian, kemudian hampir semua lembaga, dinas, semua institusi itu membutuhkan orang hukum, termasuk misalkan perusahaan-perusahaan swasta, perbankan dan lain sebagainya, itu membutuhkan orang hukum. Jadi saya kira, ke depan kuliah jurusan hukum ini akan menjadi jurusan yang paling favorit di Indonesia. Ya. Dari sisi, kemapanan misalkan, berbeda halnya dengan profesi-profesi yang lain. Ketika profesi-profesi yang lain misalkan baru, berapa tahun tiba-tiba misalkan udah bisa beli mobil dan lain sebagainya. Nah, pasti pertanyaannya, "Wah, ini udah bisa beli mobil lagi nih, korupsi dari mana nih?" Gitu kan. Nah, berbeda dengan profesi advokat. Di masyarakatnya berbeda ketika misalkan Anda jadi advokat, kemudian baru setahun, 2 tahun tiba-tiba udah beli mobil mewah misalkan, nah itu berbeda komennya. Komentarnya, "Wah ini udah beli mobil mewah, oh pantas dia pengacara sih, advokat," gitu. Jadi wajar kalau dia bisa beli apapun gitu, kira-kira seperti itu. Nah kemudian dari sisi fungsinya, advokat ini fungsinya dalam sistem peradilan pidana apa sih gitu? Nah sebenarnya dalam sistem peradilan pidana ini kan ada polisi, kemudian jaksa, hakim, kemudian ada lembaga pemasyarakatan. Nah, tapi kalau dari sisi fungsinya, advokat ini berfungsi untuk memberikan keseimbangan dalam proses peradilan. Nah, maksudnya seperti apa? Contoh misalkan ketika, seseorang ditangkap polisi, kemudian, dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau kemudian itu dilakukan secara sepihak, maka kemudian, ini tidak akan seimbang. Misalkan, kepolisian hanya, melihat dari satu sisi saja, tapi kemudian tidak melihat dari sisi yang lain. Nah, makanya di situ penting sekali kehadiran advokat untuk memberikan keseimbangan dalam proses peradilan. Makanya baik di tingkat penyelidikan, kemudian di tingkat penyidikan oleh kepolisian misalkan maupun, penyelidikan dan penyidikan oleh kejaksaan atau bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, itu pertanyaan yang paling penting yang pertama harus ditanyakan kepada orang yang diperiksa atau misalkan kepada seorang tersangka. Pertanyaan yang paling penting adalah, apakah seseorang yang diperiksa itu atau seseorang yang jadi tersangka itu mau diperiksa akan didampingi oleh advokat atau tidak? Nah, pertanyaan itu penting untuk diajukan karena ketika pertanyaan itu tidak pernah diajukan, maka itu proses hukumnya bisa cacat hukum. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bahkan kalau
yang ancaman pidananya 5 tahun ke atas itu wajib didampingi pengacara. Nah, sehingga kemudian ketika berkasnya tidak ada tanda tangan pengacara, nah itu bisa nanti pada saat diserahkan, misalkan perkara di kepolisian, kemudian ditingkatkan, ke kejaksaan misalkan, itu berkasnya bisa dikembalikan oleh kejaksaan karena tidak ada tanda tangan pengacara. Nah, yang seperti tadi misalkan yang ancaman pidananya 5 tahun itu wajib didampingi pengacara. Ketika misalkan seseorangnya tidak punya, uang untuk membayar pengacara, bahkan penyidik harus menyediakan pengacara, yang ibaratnya siap mendampingi secara sukarela. Nah, sekarang kan ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah, di situ, dijelaskan bahwa masyarakat yang tidak mampu sekalipun itu bisa mendapatkan pendampingan dari advokat atau pengacara. Nah, tentunya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Kalau di Undang-Undang Bantuan Hukum itu salah satu persyaratannya dia harus, memiliki surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh desa atau kelurahan. Nah, bahkan setelah keluar Undang-Undang Nomor, 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ini, selain anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat, itu rata-rata hampir mayoritas provinsi dan kabupaten juga membuat peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Nah, cuma memang bedanya, di daerah itu rata-rata kuotanya masih, belum memadai. Nah, jadi, terkadang misalkan di salah satu daerah perkara orang miskin yang kemudian berperkara dengan hukum, itu bisa nyampe 100 orang, tapi anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah itu baru sekitar, ada yang 15 gitu, 15 perkara, 10 perkara, kadang 20 perkara. Jadi memang, ini harus terus ditingkatkan agar kemudian semua masyarakat kita itu memiliki persamaan di depan hukum dan semua masyarakat kita mempunyai akses yang sama dalam mendapatkan keadilan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ketika misalkan seseorang, dia diperiksa di kepolisian ketika didampingi oleh pengacara, nah itu sebenarnya pengacara itu bukan hadir untuk, membenarkan yang salah, tidak demikian. Kan banyak orang yang, "Wah si ini mah salah udah dampingi pengacara jadi benar," gitu, nggak seperti itu. Nah, kehadiran pengacara ini untuk menjamin hak-hak hukum seorang tersangka. Nah, atau misalkan terdakwa dan seterusnya. Nah, hak-hak hukum ini apa sih? Nah, hak hukum contohnya misalkan ketika diperiksa, ketika dia ada hal-hal yang tidak mengerti, itu bisa ditanyakan kepada pengacara. Nah, atau misalkan, ketika di persidangan, nah ini seorang terdakwa dia punya hak-hak hukum, hak untuk mengajukan keberatan, misalkan eksepsi, nah kemudian hak untuk mengajukan pembelaan, nah kemudian hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan. Nah, ada banyak hak-hak tersangka atau terdakwa yang memang terkadang, masyarakat belum tahu. Nah, disitulah kehadiran advokat untuk memberikan keseimbangan dalam proses peradilan, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian, ketika misalkan, seseorang sudah divonis, nah vonisnya misalkan sekian tahun, nah itu juga masih ada hak-hak hukum, bagi seorang terdakwa. Hak hukumnya itu diantaranya adalah mengajukan keberatan. Keberatannya seperti apa? Dia, misalkan keberatannya mengajukan banding. Nah, banding ini, setelah sebelumnya bersidang di pengadilan negeri, kemudian setelah putusan ternyata misalkan putusannya terlalu berat. Nah, itu bisa diajukan banding ke pengadilan tinggi. Nah, di pengadilan tinggi nanti diperiksa, tapi berbeda sidangnya dengan di pengadilan negeri. Kalau di pengadilan negeri, sidangnya langsung dihadapkan semuanya, terdakwanya, pengacaranya, jaksanya, kemudian hakimnya. Nah, kalau di pengadilan tinggi itu sifatnya yang sidang hanya berkas saja, terdakwa tidak dihadirkan. Nah, jadi nanti diperiksa berkasnya apakah kemudian putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri sudah benar atau tidak, apakah sudah sesuai dengan aturan hukum atau tidak. Kalau tidak sesuai, mungkin putusannya bisa dibatalkan. Nah, terkadang ada juga putusan yang dibatalkan, ada juga yang, hukumannya bisa turun, bahkan ada yang hukumannya bisa naik gitu. Nah, kalau kemudian setelah turun putusan di tingkat bandingnya dari pengadilan tinggi, nah masih keberatan misalkan, itu masih bisa diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, sama halnya seperti tadi sidangnya berkas aja. Nah, kalaupun misalkan setelah putusannya keluar nih, putusan kasasi dari Mahkamah Agung, itu juga masih ada hak hukumnya. Hak hukumnya yaitu mengajukan peninjauan kembali. Nah, contoh misalkan ketika seseorang, dituduh melakukan pembunuhan, terus kemudian divonis bersalah sampai dengan tingkat kasasi, nah ternyata setelah itu ada bukti baru yang membuktikan bahwa sebenarnya pelaku pembunuhannya bukan dia. Nah, ternyata pelakunya adalah pihak lain, maka itu bisa saja diajukan peninjauan kembali.
Nah, jadi saya kira seperti itu, dari segi kedudukannya advokat adalah penegak hukum, kemudian dari sisi fungsinya, advokat ini memberikan fungsi untuk memberikan keseimbangan dalam proses peradilan, mulai dari tahapan penyelidikan sampai dengan peninjauan kembali. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, ayo